Selamat datang teman-teman di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Daulah Utsmaniyah, tentang salah satu sosok paling kontroversial dalam sejarah Daulah Utsmaniyah, yaitu Ratu Safiyah Sultan. Sebelum kami lanjutkan, kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Kita akan membahas tentang salah satu sosok paling kontroversial dalam sejarah Islam, yaitu Ratu Safiyah Sultan, yang mengeluarkan perintah untuk menghabisi putra suaminya yang berjumlah 18 orang demi mengamankan jabatan sultan untuk anaknya. Bahkan lebih dari itu, kontroversi dalam sejarah Ratu Safiyah juga semakin besar karena dia juga menghabisi cucunya sendiri, putra anaknya, juga demi mengamankan kekuasaan. Tentu kita bertanya-tanya, siapakah Ratu Safiyah ini? Dari mana asal-muasalnya? Dan benarkah Ratu Safiyah sudah masuk Islam saat masuk ke Istana Haromlek? Dan apakah jiwa nasionalismenya sebagai keturunan Venezia masih ada di dalam dirinya? Kisah ini dimulai ketika Sultan Murad III berkuasa sebagai Sultan dan Khalifah Daulah Utsmaniyah antara tahun 1574 sampai 1595 Masehi. Sultan Murad III melaksanakan eksekusi mati terhadap semua saudara laki-lakinya yang berjumlah 5 orang di malam pertama saat dia resmi menjabat sebagai Sultan Daulah Utsmaniyah. Eksekusi terhadap saudaranya tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mengamankan posisinya sebagai penguasa tertinggi Daulah Utsmaniyah. Siapa sangka kelak anak-anaknya akan merasakan hal yang sama. Mereka juga dieksekusi mati di malam yang sama saat terjadi pergantian kepemimpinan dari Sultan Murad III kepada putranya Muhammad III. Pembantaian terhadap 18 pangeran tersebut terjadi dalam satu malam. Sebagian referensi menyebutkan bahwa yang dieksekusi mati ialah 19 pangeran. Dan yang lebih mengerikan, para pangeran tersebut tidak dibantai oleh musuh, namun oleh bunda mereka sendiri, Ratu Safiyah Sultan, ratu cantik, istri kesayangan Sultan Murad III. Di balik wajah cantiknya tersembunyi hati yang keras laksana batu. Dengan kecerdasannya, Ratu Safiyah berhasil mengatur sendi-sendi pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Namun untuk dapat memahami kisah ini dengan lebih baik, kita harus mundur dulu ke masa sebelumnya saat Daulah Utsmaniyah masih dipimpin oleh Sultan yang kuat, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat, dia digantikan oleh putra mahkotanya Sultan Salim II. Saat Sultan Salim II berkuasa, dia memiliki istri yang dahulu merupakan seorang budak wanitanya, yaitu Nurbanu. Ratu Nurbanu, Sultan, memiliki peran penting dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah pada masanya, terutama di dalam Istana Haromlek. Dan dari Nurbanu Sultan, Sultan Salim II dikaruniai seorang anak yang kelak menjadi penguasa Daulah Utsmaniyah, yaitu Murad III. Ratu Nurbanu Sultan memonopoli kekuasaan sehingga dirinya memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Dan di masa tersebut Murad III bertemu dengan wanita yang kelak menjadi istrinya, yaitu Safiyah Sultan, seorang wanita cantik berkulit putih bermata indah dengan rambut yang mempesona. Dalam waktu singkat, Safiyah berhasil memikat hati Murad III, dan pertemuan Murad III dengan Safiyah Sultan membuatnya menjadi seorang pemuda yang tunduk kepada pujaan hatinya tersebut. Safiyah lahir di Venezia tahun 1550 dari keluarga yang berasal dari Albania dan Bosnia. Nasib membawanya ke Istana Haromlek setelah dia dibeli dari pasar budak. Nama aslinya ialah Sofia Biluji Bafo. Safiyah Sultan tidak hanya menjadi salah satu istri favorit Murad III, namun dia menjadi satu-satunya wanita yang dicintai Pangeran Murad untuk jangka waktu yang panjang. Pangeran Murad III tidak memandang wanita-wanita lain selain dirinya selama beberapa masa, terutama setelah Ratu Safiyah melahirkan anak laki-laki pertamanya, Muhammad bin Murad tahun 1566 Masehi. Di sisi lain, Ratu Nurbanu merasa bingung dengan sikap anaknya yang sangat terpukau dengan Ratu Safiyah Sultan. Ratu Safiyah kerap menjadi sosok yang mengganggu bagi Ratu Nurbanu. Sebesar apapun usaha Ratu Nurbanu untuk menguasai istana dan pemerintahan Daulah Utsmaniyah, seolah tidak ada hasilnya karena hati dan pandangan putranya, Pangeran Murad III, selalu tertuju kepada Safiyah Sultan.
Hal ini tentu saja membuat Ratu Nurbanu menjadi merasa bahwa pengaruhnya tersaingi dengan keberadaan Safiyah Sultan. Seolah-olah Ratu Safiyah Sultan telah menjadi penguasa baru di Haromlek. Keberadaan Ratu Safiyah juga membuat budak-budak wanita yang ada di sekelilingnya menjadi terkalahkan dengan keberadaan Ratu Safiyah Sultan. Waktu demi waktu berlalu, akhirnya Sultan Murad III, sang pangeran putra mahkota yang masih muda, akhirnya memegang kekuasaan sebagai Sultan Daulah Utsmaniyah setelah kematian ayahnya Sultan Salim II. Saat Sultan Murad III berkuasa, Ratu Nurbanu juga memiliki putra-putra selain Sultan Murad III. Jumlah anak yang banyak maknanya kadang berbeda antara satu golongan dengan golongan yang lain. Bagi masyarakat biasa, jumlah anak yang banyak dapat menjadi keuntungan bagi masa depan keluarga. Namun bagi keluarga penguasa, banyaknya anak dapat menyebabkan gesekan dan perang saudara di dalam kerajaan. Maka dalam sebuah negara kerajaan, banyaknya anak tidak hanya mempengaruhi masa depan keluarga, namun juga masa depan seluruh negara. Waktu demi waktu berlalu, dan Ratu Safiyah Sultan sedikit demi sedikit mulai menyebarkan pengaruhnya di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Ratu Safiyah juga menjadi salah satu konsultan paling penting bagi Sultan Murad III dalam memimpin pemerintahan, baik untuk urusan dalam negeri maupun luar negeri. Ratu Safiyah Sultan berhasil menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan Inggris dan menjadi salah satu sahabat penting bagi Ratu Elizabeth I. Lalu muncul pertanyaan, apakah Safiyah Sultan yang memegang posisi penting di dalam negara muslim terbesar dan terkuat di dunia saat itu adalah seorang muslimah atau bukan? Apakah hubungannya dengan negara-negara Eropa hanya sebatas urusan diplomasi semata? Ataukah hubungannya seperti hubungan antara Ratu Eropa dengan salah satu putri Eropa yang setia? Hal ini perlu kita pikirkan karena Safiyah Sultan menjadi sosok penting di balik keputusan-keputusan Daulah Utsmaniyah untuk memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara Eropa. Meskipun negara-negara Eropa tentu saja merupakan musuh Daulah Utsmaniyah yang memusuhi Islam. Di masa tersebut, umat muslim dan Daulah Utsmaniyah memiliki peran penting di dalam peradaban dunia, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Maka hubungan diplomatik dengan Daulah Utsmaniyah sangat dibutuhkan oleh negara-negara Eropa. Sementara itu, Ratu Safiyah Sultan tetap bertahan sebagai salah satu tokoh penting di dalam Daulah Utsmaniyah. Dia pun berhasil selamat dari beberapa upaya pembunuhan. Hampir saja dia terbunuh, namun nasib masih memihak kepadanya, sehingga dia selamat dari usaha pembunuhan. Posisi Safiyah Sultan pun menjadi semakin kuat di dalam Daulah Utsmaniyah, terutama setelah Sultan Murad III mengeksekusi saudara-saudaranya dan juga Perdana Menterinya Muhammad Basha Sokolu tahun 1579 Masehi. Muhammad Basha Sokolu telah memimpin Daulah Utsmaniyah di masa 4 sultan. Sejak masa Sultan Salim II, ia dianggap sebagai penjaga wibawa Daulah Utsmaniyah pasca wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pengaruh Safiyah Sultan menjadi semakin besar lagi setelah wafatnya Ratu Nurbanu tahun 1584 Masehi. Ratu Nurbanu diriwayatkan wafat diracun. Ada yang mengatakan bahwa beliau diracun oleh seorang agen rahasia dari Genoa. Namun ada pula yang berpendapat bahwa Ratu Safiyah Sultan memiliki peran dalam kematian Ratu Nurbanu. Wafatnya Ratu Nurbanu membuat Safiyah Sultan menjadi penguasa tunggal di Istana Haromlek. Sedangkan Sultan Murad III saat itu tidak terlalu memikirkan urusan negara. Pada masa itu, para sultan telah tenggelam dalam kenikmatan dunia, sehingga wanita menjadi penguasa sesungguhnya di dalam negara. Maka akibatnya tentu saja Daulah Utsmaniyah kehilangan wibawanya. Hukum menjadi melemah dan Daulah Utsmaniyah masuk ke dalam masa lemah dengan banyak masalah yang tidak mungkin diangkat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu kemudian Sultan Murad III pun wafat pada tahun 1595 Masehi. Setelah itu putranya Muhammad III diangkat sebagai sultan. Tentu saja Ratu Safiyah Sultan masih menjadi penguasa terkuat di dalam Haromlek, dan Ratu Safiyah ingin memonopoli kekuasaan pada keturunannya bahkan saat Ratu Safiyah sudah mati. Karena itulah Ratu Safiyah mengeksekusi seluruh saudara laki-laki Sultan Muhammad III. Sebagian menyebutkan bahwa jumlah yang dieksekusi saat itu sejumlah 18 pangeran. Sebagian yang lain menyebutkan bahwa jumlahnya 19 pangeran. Semua pangeran tersebut disingkirkan oleh Ratu Safiyah untuk mengamankan kekuasaan bagi anaknya.
dan agar tidak ada pihak yang mengganggu kekuasaan putranya sebagai penguasa tunggal Daulah Utsmaniyah. Demikian sejarah mencatat sejarah kelam Daulah Utsmaniyah, sebuah kerajaan Islam yang berhasil mewujudkan kabar gembira Nabi Muhammad SAW tentang penaklukan Konstantinopel. Kerajaan Islam yang berhasil menguasai wilayah-wilayah baru di timur dan barat akhirnya harus tenggelam dalam konflik keluarga, dan akhirnya Sultan Murad III yang dahulu mengeksekusi 5 orang saudara-saudaranya akhirnya harus menerima kenyataan bahwa di hari kematiannya putranya yang berjumlah 18 orang juga dieksekusi oleh istrinya sendiri, Ratu Safiyah Sultan. Setelah 18 pangeran tersebut telah selesai dieksekusi, mereka pun diletakkan di dalam peti-peti kayu. Mereka pun dimakamkan keesokan harinya bersama ayah mereka, Sultan Murad III. Dan kekuasaan akhirnya semakin kuat di dalam genggaman Safiyah Sultan, putri Venezia. Meskipun hal yang dilakukan Safiyah Sultan bisa dikatakan sangat kejam dan sulit dipercaya bagi kita yang hidup di masa sekarang, namun sejarah mencatat bahwa saat itu tidak terjadi gejolak di dalam Daulah Utsmaniyah. Tidak ada yang mampu menghentikan Ratu Safiyah ataupun mencegahnya melakukan tindakan ekstrim tersebut. Ratu Safiyah juga menentukan jumlah besar harta untuk dirinya dari uang negara. Di masa putranya Muhammad III, terjadi jual beli jabatan di dalam Daulah Utsmaniyah. Kerusakan moral tersebar di dalam Daulah Utsmaniyah. Gejolak pun terjadi di dalam Daulah Utsmaniyah. Sultan Muhammad III saat itu juga dianggap sebagai sosok yang bertanggung jawab atas kemunduran-kemunduran yang terjadi di masa pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Peran Ratu Safiyah Sultan belum selesai sampai situ. Ratu Safiyah juga dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa kematian cucunya, Pangeran Mahmud, tahun 1603 Masehi. Pangeran Mahmud ialah putra dari Sultan Murad III. Pangeran Mahmud ialah putra dari Sultan Muhammad III. Meskipun Pangeran Mahmud adalah cucunya sendiri, namun hal itu tidak membuat Pangeran Mahmud selamat dari eksekusi terhadap dirinya. Setelah dirinya dianggap berbahaya bagi kekuasaan Daulah Utsmaniyah karena Pangeran Mahmud menolak perintah-perintah dari Ratu Safiyah Sultan. Selain itu, Pangeran Mahmud juga sangat populer dan disukai oleh pasukan Janissary, dan tersiar kabar bahwa pasukan Janissary akan melakukan kudeta bersama Pangeran Mahmud, sang putra mahkota. Pangeran Mahmud pun ditangkap dan disiksa hingga akhirnya Sultan Muhammad mengeluarkan perintah untuk mengeksekusi Pangeran Mahmud. Pangeran Mahmud dihukum mati oleh ayahnya sendiri, Sultan Muhammad III. Padahal Pangeran Mahmud masih sangat muda, usianya saat itu masih berusia 16 tahun. Selanjutnya Sultan Ahmad I memimpin Daulah Utsmaniyah setelah kematian ayahnya Sultan Muhammad III. Saat Sultan Ahmad I berkuasa, perintah pertama yang dia keluarkan ialah agar Ratu Safiyah Sultan diasingkan dari istana. Maka berakhirlah salah satu fase kelam sejarah Daulah Utsmaniyah, bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Ratu Safiyah di istana Daulah Utsmaniyah yang kurang lebih berlangsung selama 19 tahun. Namun pengaruhnya tetap terasa hingga runtuhnya Daulah Utsmaniyah setelah Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1619, Ratu Safiyah meninggal dunia. Dia dimakamkan di Masjid Hagia Sophia di Istanbul, di makam Sultan Murad III. Maka berakhirlah bersamanya salah satu catatan sejarah yang menyakitkan dari sejarah Daulah Utsmaniyah, sebuah negara yang pernah menyatukan kekuatan umat Islam di bawah bendera Islam. Bersama dengan itu muncul pula sosok budak perempuan lain yang kelak menjadi ratu paling berpengaruh dalam sejarah Daulah Utsmaniyah di abad ke-17, yaitu istri Sultan Ahmad I, Ratu Qasem Sultan. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tuliskan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.